warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti SSIT MKes, NIDN saya 103-104-8601. Saya merupakan salah satu dosen program studi D3 Kebidanan Stikes Baitur Rahim Jambi. Spesifikasi saya adalah mengajar di bidang ilmu kebidanan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan dengan bobot SKS 5 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan metode pendekatan DIA, Delivery, Instruction, dan Assessment. Delivery yaitu menggambarkan apa yang saya jelaskan atau paparkan dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Untuk instruction, bagaimana saya menjalankan komunikasi dengan peserta didik atau mahasiswa pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Serta assessment, bagaimana cara saya dalam menilai kinerja mahasiswa atau peserta didik dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Asuhan Kebidanan Kehamilan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan adalah mata kuliah utama program studi D3 Kebidanan yang memberikan kemampuan pada peserta didik melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil, yang meliputi kebutuhan dasar ibu hamil, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, evidence base dalam melakukan asuhan kebidanan kehamilan, keterampilan dasar dalam asuhan kehamilan, tanda bahaya kehamilan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada masa kehamilan, serta manajemen asuhan kehamilan dan melakukan asuhan kebidanan kehamilan secara komplementer. Baiklah, untuk delivery sendiri, kami beserta tim telah menyusun RPS atau Rencana Pembelajaran Semester yang di dalamnya terdapat capaian pembelajaran yang sudah tertuang dalam Sikap 5, Keterampilan Khusus 3, Pengetahuan 10 dan 11, Keterampilan Khusus 3. Dari capaian pembelajaran tersebut, kami turunkan dalam 10 bahan kajian, yaitu kebutuhan dasar ibu hamil, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, evidence base dalam asuhan kehamilan, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan, pengenalan tanda-tanda bahaya masa kehamilan, manajemen asuhan kehamilan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan, serta manajemen asuhan kehamilan. Konsep dasar ilmu gizi dalam masa kehamilan, pengenalan yoga untuk ibu hamil, serta pendokumentasian asuhan kebidanan pada kehamilan. Pada awal perkuliahan, saya akan menjelaskan seluruh tahapan perkuliahan dengan seluruh pembelajaran 1 semester, sekaligus melakukan kontrak perkuliahan dan asesmen yang dilakukan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Bentuk pembelajaran yang saya lakukan dengan metode ceramah, diskusi, penugasan, serta praktikum di laboratorium institusi. Untuk asesmen sendiri, asesmen merupakan penilaian yang dilakukan untuk peserta didik atau mahasiswa secara objektif. Untuk mata kuliah Asuhan Kehamilan, asesmen diambil secara 40 teori dan 60 praktek. Untuk teori terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penugasan. Penugasan diambil 20%, kemudian mid semester diambil 30%, serta UAS diambil 50%. Untuk praktek terbagi menjadi 3, penugasan 20%, praktikum 30%, serta ujian akhir semester 50%. Demikianlah yang dapat saya informasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya hari ini, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan memulai mata kuliah Asuhan Kebidanan Komplementer. Ini adalah yoga. Sebelumnya sudah kita bahas ya tentang tema kita dari Amin. Nah, kita pada
TF3, biasanya pakai pada TF3 nyeri apa? Nyeri pinggang. Nyeri pinggang. Terus apa lagi? Nyeri punggung. Nah, jadi kan masalah banyak ya. Ya. Nah, sekarang untuk mengurangi nyeri punggung, sakit pinggang, bisa dilakukan dengan yoga. Ya. Nah, tujuan dari materi hari ini sebagai bidan ya, sebagai bidan harus bisa memberikan asuhan kebidanan kepada ibu hamil secara komplementer. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, sebelumnya kita kenalkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, matras. Nah, supaya tidak licin ya. Matras. Kemudian yang kedua, balok ya, yoga. Nah, ini ada dua macam. Ada yang kayu, ada juga yang bagus. Oke. Kemudian ini apa? Gimbal ya. Gimbal. Oke, kita langsung ke gerakan. Nah, setiap gerakan pasti mempunyai manfaat. Ya. Nah, kita mulai dari pemanasan. Jadi yoga itu ada 3 tahap. Pertama pemanasan, kemudian gerakan inti dan pendinginan. Nah, yang pemanasan kita mulai ya. Oke, lakukan centering terlebih dahulu. Nah, centering ini gunanya untuk apa? Untuk supaya kita fokus. Kemudian bisa berkomunikasi dengan janin ya. Nah, posisinya boleh melakukan seperti ini, tangan bulatkan di depan ya, kemudian letakkan di atas paha, atau bisa juga seperti ini ya. Nah, seperti ini bisa berkomunikasi dengan janin. Kemudian bisa juga seperti ini ya. Jadi sekarang kita menggunakan yang seperti ini ya. Oke. Kemudian tarik nafas dalam, hembuskan, tarik lagi, hembuskan secara perlahan, kemudian perlahan-lahan tutup kedua bola mata seperti matahari terbenam. Tarik nafas dalam, salurkan ke seluruh tubuh, fokuskan pikiran Anda. Dan komunikasi dengan janinnya. Kemudian tarik nafas kembali, hembuskan secara perlahan, perlahan-lahan buka kedua kelopak mata Anda secara perlahan-lahan seperti matahari terbit. Oke, itu disebut apa? Centering, pemusatan ya, pemusatan pikiran. Oke, kemudian kita pemanasan ya. Atas, duduk sukhasana ya, duduk sukhasana. Kemudian angkat kedua kaki ke atas, lurus tarik ke atas. Oke, luruskan ke bagian semuanya, lurus ya. Lurus tarik ke atas. Tahan 3 sampai 4 kali siklus nafas. Oke, kemudian kembali. Kemudian gerakan selanjutnya, letakkan kedua tangan kanan Anda di paha kiri. Kemudian tangan kiri berada di belakang. Lihat pandangan ke belakang. Lakukan 3 sampai 4 kali siklus nafas.
lipat. Oke, kemudian berdiri ke Tadasana ya, berdiri. Oke, posisi berdirinya harus lurus ya, kakinya diluruskan. Nah, jadi pada saat kita berdiri, tubuh kita berada di tiga titik ya. Titiknya di kaki, 1, 2, 3. Ya. Kemudian luruskan pada lalu kakinya, luruskan tangan, letakkan di samping, buka open hip, buka dadanya, panjangkan tulang belakangnya. Oke, tangan dibuka di bagian samping kanan kiri, kakinya dipres. Oke. Kemudian ini disebut dengan Tadasana ya. Nah, gunanya itu apa? Untuk supaya ibunya merasa bahagia ya. Kemudian dapat menimbulkan percaya diri, kemudian dapat memperbaiki postur tubuh dan sebagainya. Oke, setelah itu kita angkat kedua tangan ke atas. Oke, tarik ke atas. Oke, seperti ini tarik ya ke atas sambil bernafas. Kemudian teruskan 2 sampai 3 nafas. Kemudian letakkan tangan Anda jari di atas. Kemudian tekan ke atas, tarik lagi ke atas. Oke. Kemudian tahan juga 4 kali nafas. Kemudian bawa tangannya ke bawah sejajar. Tarik ke atas. Oke. Kemudian kembali lihat. Tadasana. Oke, kemudian selanjutnya yaitu gerakan selanjutnya ya. Saya tunjukkan lurus. Kemudian angkat lagi tangannya ke atas. Ayo silahkan. Angkat lagi. Kemudian bawa ke depan, tubuh Anda letakkan di lutut, di tulang ring ya. Kemudian pandangan kita ke depan. Ini disebut gerakan apa? Uttanasana. Tahan 3 sampai 4 kali siklus nafas. Oke. Kemudian bawa tubuh Anda ke depan. Posisi oke. Kemudian ini posisi apa? Kabel pose ya. Kabel pose luruskan, lurus. Kemudian lakukan ketko. Oke, ketko. Tarik nafas. Kemudian exhale, bawa. Sekali lagi. Inhale. Exhale. Ayo, lanjutkan lagi. Terus ini merupakan salah satu gerakan yang dapat mengurangi rasa sakit pada pinggang dan ulu. Oke, inhale. Oke, exhale lagi. Sekali lagi. Exhale. Ayo turunkan. Oke, kemudian setelah itu baru kita lakukan side pose. Buka kedua lutut Anda, kemudian jempol kaki satukan, bawa tubuh Anda ke belakang,
Ini merupakan salah satu gerakan chair pose, di mana manfaatnya yaitu untuk supaya ibunya relax terus ya. Dalam atas. Oke, tarik ke atas. Tarik ke atas tangannya. Oke. Oke, kemudian kembali double pose. Oke. Double pose. Oke, kemudian selanjutnya chaturanga. Chaturanga ini. Nah, coba ada ke belakang. Double pose ya, posisi double pose. Kemudian bawa kembali ke belakang. Kemudian bawah ke depan. Oke. Kita lakukan sekali lagi. Ayo. Inhale. Exhale. Oke, lakukan sekali lagi. Ayo, lakukan sekali lagi. Tarik ke belakang, kemudian bawa ke depan. Oke. Itu disebut dengan gerakan chaturanga. Oke. Selanjutnya boleh duduk dulu. Itu merupakan gerakan-gerakan yoga. Nah, kemudian baru kita gerakan savasana. Nah, savasana ini merelaksasikan ya, atau mendinginkan. Oke, dengan cara berbaring di tempat di matras. Oke, dengan caranya seperti ini. Bawa blok Anda ke samping, kemudian berbaring senyaman mungkin ya, senyaman mungkin. Posisikan kakinya. Kemudian baloknya taruh di lutut. Oke. Posisinya senyaman mungkin. Kakinya yang satu lurus, yang satu ini nyaman, nyamannya. Sekarang pejamkan kedua mata Anda secara perlahan. Nah, gerakan ini adalah merelaksasikan. Oke, sekarang komunikasi dengan janin Anda. Oke, kemudian tarik nafas, keluarkan secara perlahan. Perlahan-lahan buka kedua kelopak mata Anda. Oke, kemudian perlahan-lahan bangun dari tidurnya. Oke. Oke, bagaimana? Nyaman? Nyaman. Oke, itulah gerakan-gerakan hatha yoga ya, yang dapat mengurangi ketidaknyamanan pada ibu. Jadi, sakit pinggang, dan anjurkan kepada ibunya supaya tetap melakukan gerakan yoga. Oke, ada pertanyaan dari materi ini? Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, silahkan. Waktu untuk melaksanakan